Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Ada sukacita bagi saudara tak kalah belajar firman Tuhan. Doa saya kita jangan jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Pertama-tama saya harus ucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara untuk tahun 2021 ini. Puji Tuhan, kita bisa memasuki tahun 2021 hanya oleh pertolongan Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati saudara. Saudaraku, saya akan sampaikan firman Tuhan, yaitu biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Lukas 13 ayat 6 sampai 9 dikatakan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Saudaraku, tahun 83-85 saya ngontrak satu rumah di kota Malang bersama dengan keluarga. Di depan rumah halaman ada pohon mangga yang sudah lama, yang sudah tinggi besar. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada suatu hari pemilik rumah itu datang ke rumah saya berkata begini, Pak, bagaimana Pak kalau saya tebang aja pohon ini karena tidak bisa berbuah? Sudah sekian tahun tidak berbuah. Dalam hati saya pikir benar dia tidak pernah berbuah. Tapi saya katakan kepada bapak itu, Pak, biarlah Pak, jangan ditebang. Siapa tahu dia berbuah. Tunggu sabar. Bapak itu dengar. Setelah itu lewatlah waktu 2 tahun saya kontrak rumah itu, lalu saya pindah ke luar kota. Saudaraku yang saya kasihi, beberapa tahun kemudian saya ketemu bahwa ternyata pohon mangga itu sudah ditebang oleh pemilik rumah. Lalu saya sempat tanya kepada pemilik rumah itu, kenapa Pak kok ditebang? Ngapain? Percuma, tidak pernah berbuah, hanya bikin susah orang. Tiap hari saya nyapu daunnya. Saudaraku, tidak ada gunanya, lebih baik ditebang. Dan kebetulan sekali rumah itu sekarang tidak jauh dari rumah saya yang tinggal sekarang ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah peringatan, warning. Orang Tionghoa katakan jingkau bagi saudara dan saya. Warning, peringatan saudaraku. Apakah saya sudah berbuah? Dan apakah saya mau berbuah di tahun ini? Jangan-jangan nanti ditebang oleh Tuhan. Peringatan bagi saudara. Maukah saudara berbuah? Yang kedua adalah anugerah. Pemilik kebun itu atau kebun itu mengatakannya, biarkanlah dia tahun ini. Siapa tahu dia masih bisa berbuah. Masih diberikan kesempatan, anugerah yang besar kepadanya. Saudaraku yang ketiga adalah diberikan kesempatan untuk bisa berbuah lagi. Bagaimanakah dengan saudara? Dalam Roma pasal 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Wow, saudaraku, peringatan bagi kita.
Mari kita mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Tuhan kita akan seluruh hidup kita. Sudahkah saudara berbuah? Sudahkah saudara berkenan kepada Tuhan? Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, tahun 2020 mungkin kita belum berbuah atau tidak berbuah. Mari tahun ini kita ambil komitmen, kita mau berbuah dan harus berbuah. Kalau tidak, Tuhan akan tebang pohon ini. Kita nggak ada harapan lagi. Tuhan menolong saudaraku. Ada satu ayat jadi peringatan bagi saya. Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan atau menerima upahnya. Siapa yang taat kepada firman, dia akan mendapatkan berkat upah yang dari Tuhan. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara untuk sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita semua rindu minta kekuatan agar tahun 2021 kita semua bisa berbuah. Seperti dalam Galatia pasal yang kelima dikatakannya berbuah 9 macam buah. Saudara bisa lakukan itu. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Soli Deo Gloria. Amin.